Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online akun laku ya teman-teman. Ini menarik untuk dibahas ya teman-teman, karena saya itu baru-baru ini seminggu yang lalu itu saya itu dihubungi lagi oleh DC akun laku. Dan menariknya dan lucunya juga, akun laku ini meneror saya ya teman-teman dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu mengirim surat tersebut. Nah, saya akan bahas tuntas di video kali ini dan apa saja yang dilakukan DC akun laku ini kepada saya ya teman-teman. Nah teman-teman, seminggu yang lalu itu saya mendapatkan WA dari debt collector akun laku ini ya teman-teman. Katanya itu dia mau menemui saya dan mau datang ke rumah saya untuk meminta uang. Dan saya pun di WA oleh DC akun laku ini, di chat bahwa dia mengaku atas nama Fani ya teman-teman. Saya pun kaget, Fani itu siapa? Setahu saya itu saya tidak ada kontak yang namanya Fani ya. Dan saya pun menanyakan kepada yang WA saya ini. Ternyata setelah saya tanya-tanya itu ternyata DC akun laku. Dan dia bilang kepada saya, kamu itu ada hutang sekian, apa masa lupa dengan hutang kamu? Saya pun menjawab, hutang yang apa? Saya tidak punya hutang sama kamu. Saya bilang begitu ya teman-teman. Dan diperlihatkan hutang saya sebesar 2.200.000 sekian ya teman-teman. Nah setelah saya itu menjawab semua, dia pun ingin datang ke rumah saya dan menagih ya. Dan saya bilang, saya itu belum punya uang, setelah saya punya uang saya akan bayar, saya bilang begitu. Dan mendapat balasan akan datang ke rumah saya. Dan lucunya dia itu ingin datang ke RT dan meminta uang RT. Setelah itu saya itu disuruh lunasin. Kan lucu sekali ya teman-teman. Saya pun tidak ada masalah dengan RT, dia tiba-tiba datang ke RT dan meminta uang, dan setelah itu saya itu disuruh membayar. Emangnya saya itu apaan ya teman-teman? Wong hutang saya kepada DC itu secara pribadi kok dimasalahin sama RT juga. Nah, ini adalah sebuah ancaman yang kalian perlu waspadai dan perlu kalian perhatikan ya teman-teman, karena modus semacam ini banyak sekali ke nasabah-nasabah yang gagal bayar seperti saya. Nah, perlu kalian ketahui ya teman-teman, setelah hutang pinjol yang resmi OJK setelah melewati datang 3 bulan, itu otomatis nama kalian itu dimasukkan ke BI checking dan terdaftar hitam. Artinya kalian itu namanya jelek di dunia perbankan atau di dunia hutang piutang ya teman-teman, itu saja. Nah, kenapa kok ada yang WA setelah 3 bulan dan ada yang sering teror selama hampir 1 tahun? Nah jawabannya itu adalah DC yang ingin menagih dan uangnya itu dimasukkan ke dalam kantong pribadinya sendiri. Nah ini harus kalian waspadai dan perlu saya tekankan di video ini ya teman-teman. Nah seperti apa chatnya, kita langsung masuk saja ke chat yang saya di WA DC akun laku. Nah teman-teman, ini adalah DC dari akun laku ya teman-teman, dan dia mengaku sebagai namanya Fani ya. Nah seperti inilah di omah ono sopo Feb sopo Fani aku. Nah dia itu menyamar, kayaknya ini menyamar dengan nama Fani ya. Kelakuan DC itu semacam ini ya teman-teman. Nah dia itu mau mengambil hutang ke rumahku dan dia mengirimkan surat ini ya teman-teman. Nah ini isinya saya agak tahu, cuman dari sampulnya seperti ini. Dia cuman menakut-nakuti saja ya teman-teman. Nah saya itu dicat seperti ini ya. Nah menariknya di sini itu
dia menyuruh untuk melunasi di aplikasi Aku Laku. Nah, saya pun bilang kalau ada duit nanti saya bayar. Nah, lucunya yang seperti ini ya teman-teman, dia itu mau pergi ke RT dan meminta dana RT. Setelah itu saya disuruh melunasi ke RT. Ini kan nggak logis ya teman-teman. Yang punya hutang saya kenapa harus berurusan RT? Nah, ini adalah salah satu modus dari DC yang meneror. Kalian harus hati-hati ketika mendapatkan chat seperti ini. Ini ya, ada surat lengkap, KTP, foto selfie, di print katanya teman-teman. Terus saya jawab, kalau di print itu emangnya kenapa? Mau kayak calon bupati aja. Seperti itulah ya teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah bentuk surat yang diberikan DC kepada saya, dan itu adalah bentuk isi chatan saya kepada DC. Intinya itu DC ingin menagih, dan bila itu dia mendapatkan uang, maka uangnya akan disimpan ke kantong pribadinya sendiri. Ini hati-hati ya teman-teman, bila kalian itu sudah galbay hampir 1 tahun lebih, jika ada teror-teror semacam ini bisa jadi adalah DC nakal. Karena apa? Karena DC itu punya sampingan banyak ya teman-teman, dan punya koneksi banyak antara para DC, debt collector, semua pinjol ya, itu saling kerjasama. Maka dari itu kalian harus hati-hati dan perlu waspada. Karena banyak sekali yang takut akan teror-teror DC ini ya. Semestinya itu aslinya tidak mengapa bila mental ataupun iman kalian kuat. Bila kalian itu tidak punya mental ataupun mental kalian itu down, maka itu mudah sekali diserang psikologis kalian agar kalian itu mau membayar dan diancam-ancam seperti yang saya diteror. Nah, itu adalah bentuk pembahasan video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar. Saya akan menjawabnya satu persatu. Sekian dan terima kasih ya teman-teman.